Hai guys. I wanna see what I read in the Holy Bible. I believe I could be like the 12 disciples. It's the same Holy Spirit living in me. Ooh, ooh. I wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Unapologetically living on my faith. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Walk in the straight and narrow, trust you to guide my way. Jesus is you, I'll follow you all the way. Radical, stand tall for you. I'll trade it all just to be with you. No turning back, no more. I wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Wanna be radical For Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. I am not ashamed to say that I can't do this alone. Oh, 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 yeah. Once was lost like a prodigal, now I'm living life color radical. Make no mistake, I'm graced for this. Wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. I wanna be Unapologetically living on my faith. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Haleluya, shalom. Loh, kurang keras, tidak ada suara. Lebih keras lagi, shalom. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan malam hari ini? Lambaikan tangan. Siapa yang semangat memuji Tuhan? Lambaikan tangan lebih lagi. Haleluya. Sebelum kita mulai, yuk kita mungkin berdiri dulu. Mungkin berdiri sama-sama supaya kita lebih semangat lagi. Yuk bahkan berdiri sama-sama lebih semangat. Biar tubuh kita lebih lentur lagi. Yuk angkat tangan sama-sama, dua-duanya angkat tangan. Gerakan kayak gini. Biar nanti kalau angkat tangan gak kaku. Lompat-lompat kecil. Lompat-lompat kecil. Nah, sampai wah. Biar nanti muji Tuhan harus lompat-lompat sama-sama. Amin. Siap mulai ibadah kita malam hari ini? Yang semangat. Siap mulai ibadah kita malam hari ini? Wow. Yuk sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Malam yang indah, malam yang spesial, malam yang penuh berkat Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya kalau kami bisa sampai di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kami bisa sampai di tempat ini, bukan di tempat lain, itu karena Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Bukan karena kami yang suci, bukan karena kami yang mau, tapi karena Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya sudah menuntun kami. Sampai kami bersyukur buat itu semua, Tuhan. Kasih setiamu sungguh besar dalam hidup kami. Walaupun kami tidak setia, kadang kami lupa, kadang kami menjauh dari Engkau. Tapi kasih-Mu selalu mendekatkan kami kepada Engkau. Karena kami tahu kerinduan-Mu adalah selalu bersama dengan kami. Dan sampai itu malam hari ini Tuhan, kami juga mau menyatakan bahwa kerinduan kami juga ingin selalu bersama dengan Engkau. Sampai itu nyatakan diri-Mu malam hari ini atas setiap kami. Sehingga saat kami memuji Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Impartasi kuasa Roh-Mu memenuhi setiap kami. Sehingga
Jikalau ada hati kami yang letih, hati kami yang lesu, fisik kami yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan sukacita yang baru. Jika ada di antara kami yang sakit, kuasa Tuhan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Bebaskan roh kami Tuhan malam hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau, Raja kami yang hidup, sahabat kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau bebas memuji Tuhan malam hari ini. Jangan ada hal-hal yang lain yang mengganggu setiap kami, yang mau mencuri sejahtera dalam hati kami malam hari ini. Biar hati kami tertuju akan Engkau malam hari ini. Dan jadilah Tuhan atas ibadah kami malam hari ini. Bahkan jadilah Tuhan atas setiap kehidupan kami malam hari ini. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji Engkau hanya dalam nama-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Dia. Tepuk tangan sama-sama.
kuasa Tuhan memberikan kekuatan pada setiap kita. Amin. Sudah banyak kita yang percaya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Go. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita. Angkat tanganmu. Berikan tepuk tangan bagi Raja kita yang memberikan kita kekuatan.
kekuatan kita, Juru Selamat kita. Karena Dia mengasihi kita dan tak pernah meninggalkan kita.
hikmat-hikmat yang baru, lewat pertolongan-pertolongan daripadamu, melalui saudara-saudara kami, melalui hati yang dilegakan, melalui hadiratmu dalam saat kami menyembah Engkau pada malam hari ini. Dan kami sangat bersyukur kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar setiap kata yang disampaikan itu bisa menguatkan hati setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali. Silakan Tuhan. Terima kasih udah datang, udah hadir. Wow, banyak sekali. Saya bersyukur kalau hari ini cukup penuh ya. Kita sampai klien-kliennya harus keluar. Oke, tema kita hari ini adalah memperingati Laughter Day International. Jadi hari ketawa sedunia. Jadi kalau kalian nggak ketawa, waduh, hidup ini kalau nggak ketawa tuh kesian banget gitu ya. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Marsha Manopo, dia dari Jakarta, dan dia kemarin kirimkan videonya. Saya mendengarkan sendiri, wah dosa diberkati. Saya berharap kita semua diberkati juga. Langsung saja kita akan saksikan sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Alright guys, what's up? Marsha Manopo di sini. Thank you banget teman-teman semua yang ada di Semarang. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Thank you banget sekali lagi buat Bapak Yohan dan juga buat teman-temanku, keluargaku, familyku yang ada di Semarang yang sudah mempercayakan gue untuk sharing di hari tertawa dunia World Laughter Day. Gue jadi curiga nih, kenapa gue diundang ya? Jangan-jangan karena World Laughter Day ini supaya kita bisa ketawa-ketawa. Cukup, oke. Yang pasti gue seneng banget bisa ketemu teman-teman semua. Walaupun kita belum bisa ketemu secara onsite, tapi seenggaknya ya kita ketemu lagi lah di online ini. Gue berdoa semoga kita akan ketemu onsite as soon as possible. Alright guys, oke. Sebelum gue sharing tentang apa yang gue mau bagiin sama teman-teman semua, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh dipertemukan kembali meskipun lewat online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hadirat-Mu terus ada bersama dengan kami. Hari ini kami mau belajar sesuatu. Tuhan Yesus, pimpin setiap kami biar kami belajar dari firman-Mu Tuhan Yesus, dan bukan hanya kami dengar saja, tapi kami lakukan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, pakai Marsha Tuhan. Aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Urapi Marsha Tuhan Yesus, biar aku menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus pimpin Marsha, tuntun Marsha, sehingga aku menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Alright guys, di World Laughter Day ini Bapak Yohan minta gue untuk sharing tentang bad day, good day. Memang good day itu bikin kita ketawa-ketawa ya, bikin kita suka cita, happy, gembira gitu ya. Kita seneng banget dengan good day. Karena ya itu kadang waktu kita happy, emosi yang keluar itu ya, dan dampaknya adalah kita ketawa. Tapi waktu bad day kita juga ya kadang ketawa juga. Ketawa stres. Jadi pas kita lagi ngalamin bad day kadang gila ya, bisa kayak gini. Aduh, parah banget. Lama-lama gila dia. Dan gua rasa kita harus belajar tentang bad day dan juga good day. Karena gua rasa kita semua ngalamin ya. Kita semua pasti memiliki hari yang baik, dimana hari ini yang buat kita semangat, buat kita berapi-api gitu ya, buat kita happy, seneng. Tapi ada kalanya juga hari-hari yang berat buat kita. Mungkin kita bisa bilangnya bad day. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan tentang bad day and also good day. Bad day, good day, bad day, good day. Oke, langsung aja. Mazmur 118 ayat 24 dan 25.
Ayatnya bilang begini, Mazmur 118 ayat 24 dan 25. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Wah, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Katakan amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari apa? Hari ini. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Yuk kita bersorak-sorak, bersukacita, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Kita harus bersorak-sorak. Dan kita berdoa, Tuhan berilah kiranya keselamatan, berilah kiranya kemujuran. Wah, ini kalau dilihat di sini sih kayaknya sih ini ternyata sepertinya good day ya. Karena kita bilangnya hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Lalu pertanyaannya gimana kalau ternyata hari ini teman-teman lagi mengalami bad day? Hari yang sebetulnya teman-teman gak suka gitu, yang membuat teman-teman down, stres dan lain sebagainya. Apakah kita bisa juga bersuka cita? Atau kita bilang, lu mah ngomong gampang lu, hari lu enak, lu mah enak, keluarganya adem ayem, bokap nyokap lu gak berantem, lu mah enak, pinter, di sekolah lu ranking terus, disayang guru, lu mah enak, banyak temennya, lu mah enak, followersnya banyak, lah gua gimana, aduh, dan lain sebagainya. Apakah kita bisa bersuka cita ketika ada struggles dalam hidup kita, ada masalah, ada pergumulan yang bikin kita galau mungkin? Apakah kita bisa lihat hari ini harinya Tuhan? Atau kita bilang, suwe banget nih gue nih, apes banget gue hari ini. Tapi gue percaya mau lo pikir lo apes ke, mau lo pikir lo suwe ke, gue percaya pasti hari itu Tuhan sedang mengajar sesuatu untuk lo. Waktu kita mengalami hal-hal yang gak enak, gue yakin percaya Tuhan lagi ngajar sesuatu supaya kita lebih baik lagi. Yang percaya katakan amin. Dan gue melihat waktu Yakobus bilang di firman-Nya, teman-teman pasti ingat ayat ini. Kalau teman-teman mau baca boleh, itu ada di Yakobus 1. Kita buka Yakobus 1 ayat 2. Atau enggak usah deh, gue yang bacain buat teman-teman. Yakobus 1 ayat 2 bilang begini. Ini yang Yakobus bilang. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Waduh, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin pada saat itu kalau kita bilang pencobaan atau ujian, itu adalah sesuatu yang sepertinya sesuatu yang kita nggak pingin gitu ya. Kita mengalami hari-hari di mana hari itu kita nggak mau, kita nggak suka. Dan mungkin itu adalah termasuk ujian yang Yakobus bilang. Dan justru dia bilang, berbahagialah, karena hari ini harinya Tuhan. Bilang, hari ini harinya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup gua, hari ini harinya Tuhan. Rejoice and be glad. Yakobus bilang seperti itu. Ayat 3-nya dia bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi kita melihat cara pandang Yakobus, cara pandang beliau ini ketika ada pencobaan, ada ujian, gue yakin itu menggambarkan atau ngomong tentang bad day. Tapi dia bilang, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Waktu kita jatuh dalam pencobaan, waktu kita mengalami ujian. Karena itu akan membuat kita tekun. Wah, seru ya. Jadi mungkin waktu kita mengalami hal-hal itu, sebetulnya Tuhan lagi expand your capacity. Wow. Atau kalau lebih kacaunya lagi, Paulus bilang begini. Dia bilang tentang masalah-masalah dan struggles gitu, dia bilang begini. Justru kita bermegah karena kesengsaraan kita. Dan kembali dia bilang itu karena menghasilkan ketekunan dan tahan uji. Wah. Nah, gue belajar, yuk mari kita sama-sama belajar. Gue juga masih belajar. Kita sama-sama belajar melihat bad day. Justru itu sebagai sesuatu yang mendrive kita untuk kita bisa overcome our bad day. Justru waktu kita bilang, aduh apes banget gue, aduh suwe banget nih gue nih. Nah waktu kita lihat itu, aduh, dengan cara pandang yang Yakobus dan Paulus lihat ini,
di hari suenya kita, hari apesnya kita, mungkin justru Tuhan mau unleash your power lebih lagi. Wow. Mungkin Tuhan mau mengeluarkan sesuatu yang kekuatan di dalam hidupmu. Mungkin sebuah hikmat yang baru, kebijaksanaan yang baru, keputusan yang keren. We never know. Tapi pasti ada sesuatu yang akan keluar dari situ. Sebab tidak ada, dengar baik-baik nih. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti enggak. Tapi kalau Tuhan izinkan, artinya kita pasti belajar sesuatu dari situ. Kita mau naik kelas nih. Haleluya, kok gue jadi semangat nih ngomongin bad day, good day nih. Karena gue yakin semuanya pasti ngalamin. Bukannya gue sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kita semua hamba Tuhan. Gue sebagai pendeta dan Babe Yohan, pemimpin rohani kita yang luar biasa. Wah, gak mengalami bad day, semua ngalamin bad day. Tapi kita belajar bagaimana kita menyikapinya, bagaimana respon kita terhadap bad day yang sesuai dengan firman Tuhan. Wah, jadi sekarang kalau teman-teman ada bad day, ketawalah. Di World Laughter Day ini. Kenapa? Karena Tuhan lagi buat sesuatu dalam hidup lo. Wow. Aduh, gua bawain ini sukacita sendiri loh teman-teman lo. Sadis, karena ini juga menguatkan gua ngomong, ini juga nguatin gue juga. Luar biasa sesuatu ya Tuhan ini. Nah, di Yesaya, kita balik ke Yesaya. Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat sebelum ke situ, kesini dulu deh. Mazmur 23, sorry guys. Mazmur 23 dulu. Aduh, iya gue jadi ingat sesuatu nih. Mazmur 23. Ini dia ayat 6. Mazmur 23 ayat 6 bilang begini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wah, keren ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini kuncinya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Gua akan baca dalam bahasa Inggris New King James Version. Dia bilang begini, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ada kata ini, surely. Nah, surely ini artinya adalah sebuah kepastian. Wah, ini adalah sebuah kepastian nih. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Good day, bad day, surely goodness and mercy shall follow me. And I will dwell in the house of the Lord forever. Dan aku akan diam di dalam hadirat Tuhan seumur hidupku. Masalah boleh ada, struggles boleh ada, tapi waktu kita tetap diam dalam hadirat Tuhan, gue percaya Roh Kudus akan kasih ketenangan dalam hidup kita. Roh Kudus kerjaannya dia menghibur, dia sebagai penolong. Nah, waktu kita alami itu, datang sama Tuhan, Roh Kudus pasti kasih penghiburan. Berdoa sama Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Karena waktu kita tinggal dalam hadirat Tuhan, wah, kita akan bisa melihat masalah itu, struggles itu justru bukan untuk menjatuhkan kita, tapi kita tahu kita sedang dibentuk sama Tuhan, kita sedang dibangun sama Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Surely goodness and mercy shall follow me. Kalau kita nggak ngerti ini ayatnya jadi berubah nih. Bukan surely goodness and mercy, karena kita terus melihat dengan cara yang salah terhadap bad day ini, maka kita akan jadi berubah ayatnya jadi, are you sure? Are you sure goodness and mercy shall follow me? Serius nih? Katanya ikut Tuhan bakal aman-aman aja. Siapa bilang? Katanya ikut Tuhan bakal ya enak lah hidupnya, santai begitu, nggak ada masalah, nggak ada struggles. Siapa bilang? Ikut Tuhan
memang tidak menjanjikan kita bebas dari masalah, tapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Bahkan ketika ada struggles, waktu struggles masalah itu diizinkan terjadi, Alkitab bilang pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu, karena Dia pencipta kita kok. Kalau lu punya handphone, lu pasti tahu kalau handphone ini bisa connect ke wifi, handphone ini bisa foto, bisa video, dan lain sebagainya. Sebelum lu beli, pabriknya juga udah ngomong gitu. Bahkan ada mungkin ada tulisan baterainya tahan 8 jam. Kenapa? Karena pabriknya buat, jadi dia tahu dan udah dites tuh. Baterainya kuat 8 jam. Nah, kalau Tuhan bilang kita kini buatan Tuhan, Dia udah tahu kekuatan kita. Dia pasti gak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. That's for sure. Makanya, mungkin hari yang orang bilang ke hari kesialan gue nih, atau hari apes nih buat gue, bad day banget buat gue. Kita harus rubah cara pandang kita. Hari apes itu, hari suwe itu, justru adalah hari dimana kita mau unleash sesuatu. Mungkin power, mungkin wisdom, entah apapun juga. Tapi pasti Tuhan sedang mengajar sesuatu buat kita. Haleluya. Good day and bad day. Dan mungkin buat gue, sekarang gue rubah aja deh. Good day and rough day. Hari yang berat. Berat sih, tapi lo bisa. Berat sih, susah sih. Tapi yang namanya susah belum tentu gak bisa. Pasti bisa, apalagi bersama dengan Tuhan yang berjalan dengan kita. Tahun ini, ya beberapa tahun ini sih, enggak. Tahun ini dan tahun yang lalu, waktu pandemi ada, wah kita semua kelimpungan tuh. Itu mulai bertanya-tanya, are you sure goodness and mercy shall follow me? Tapi ternyata di balik itu, gue gak tahu, teman-teman juga pasti ngalamin. Banyak mujizat Tuhan yang terjadi, banyak breakthrough yang terjadi di dalam hidup teman-teman. Di dalam hidup gue pun juga begitu. Waduh, gue nggak nyangka deh kalau waktu di masa pandemi ini Tuhan kasih banyak banget buat hidup gue dan istri tentunya ya. Entah itu gue jadi bikin buku lah, entah itu Tuhan kasih rumah baru. Waduh, kaget nggak tuh? Gue juga kaget. Tapi semua karena Tuhan. Good day-nya itu, tapi bad day-nya, wah. 2021 ini sesuatu buat gue. Karena yang pertama bokap gue kena gula dan akhirnya kakinya harus diamputasi. Dan itu buat gue, aduh, gak enak banget. Gue gak mau nih hari ini nih. Waktu gue nemenin bokap gue masuk ke rumah sakit untuk diamputasi, gue sedih banget. Itu buat gue itu hari yang rough day for me. Tough day. Dimana gue nunggu di depan ruang operasi, nungguin bokap gue keluar dan kakinya udah gak ada. Itu sedih banget. Belum lagi tahun ini bulan Maret yang lalu, tanggal 5 Maret gue kehilangan ibu gue, nyokap gue. Nyokap gue meninggal. Tapi dahsyatnya Tuhan ya. Kalau lo lihat Instagram gue, postingan-postingan gue atau postingan TikTok lah, gue juga main TikTok. Di TikTok gue tanggal 31 gue bilang begini, udah siap masuk, yakin udah siap masuk tahun 2021. Intinya pandemi mungkin nggak akan berakhir loh, tapi gue tahu lo kuat. Wah, di TikTok gue bilang begitu, kuat ya, melangkah terus ya, Tuhan berjalan bersama lo. Pas gue lihat lagi setelah nyokap gue meninggal, setelah gue mengalami hal-hal yang bad day itu, bokap amputasi, nyokap meninggal, pas gue lihat Tuhan udah kasih penghiburan justru sebelum gue mengalami hal itu. Ibaratnya dia udah menguatkan gue. Dan kalau lo lihat postingan gue di Instagram Januari itu gue tulis ini 3 hal yang harus kita pegang di tahun 2021. Itu awal banget tuh, sebelum kejadian-kejadian itu terjadi. Nanti gue akan share sama teman-teman semua. Dan ternyata di situ Roh Kudus, Tuhan sudah memberikan penghiburan terlebih dahulu. Di situ gue kuat Di situ gue bisa lebih bijaksana melihat semua. Emang kalau nyokap gue pulang, kenapa gue harus sedih? Awalnya gue sedih, gue bilang, Tuhan aku gak bisa, aku gak mau kehilangan orang yang aku kasihi, yaitu mamaku. Tapi Tuhan bilang,
Marsha, aku beda sama kamu. Aku gak akan pernah kehilangan orang yang aku kasihi. Gue pikir gue sayang sama nyokap, tapi Tuhan lebih sayang nyokap dari gue. Itu yang membuat gue melihat bahwa gue dikuatin nih. Kalau gue gak ngerti tentang hal itu, gue pasti akan ngerti, Tuhan kenapa ini semua terjadi? Pas banget. Aduh, ada petir. Yo iya, biar didramatisir itu kan ikut berarti. Aduh, thank you God. Mengapa semua ini terjadi Tuhan? Aku udah pelayanan, udah ikut Tuhan, tapi kenapa? Wah, percaya deh. Gue pasti akan kecewa di situ. Tapi puji Tuhan, Tuhan udah siapin sebelumnya. Gue nggak tahu apa rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup gue. Yuk sekarang kita buka Yesaya 55. Dan gue yakin rencana Tuhan lewat good day and bad day itu juga yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan amin. Yesaya 55. Aduh, gue semangat banget di bagian ini, gue gak tahu kenapa nih. Thank you banget Bapak Yohan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku 55 ayat 8 sampai 9. Sorry, kecepatan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Wow, rancangan kita bukan rancangannya Tuhan. Dan jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Demikian firman Tuhan. Itu sebabnya terkadang Tuhan suka rubah-rubah atau merusak planning yang kita udah buat. Berapa banyak planning yang rusak gara-gara pandemi. Tapi itu Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya agendanya Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Aduh, gila, Tuhan keren banget. Yang dia rubah tuh blueprintnya yang kita mau buat. Tapi blueprintnya Tuhan untuk hidup kita, dia gak akan rubah. Dan rancangannya pasti yang terbaik dalam hidup kita. Dan bahkan terkadang Tuhan bukan hanya pakai situasi yang baik dalam hidup kita, dia juga bisa pakai your bad day, situasi yang gak enak, situasi yang lu gak suka, tapi itu bisa dipakai Tuhan untuk ibaratnya menggiring kita kepada jalannya Tuhan, agendanya Tuhan kembali. Yang perlu kita lakukan, percaya sama jalannya Tuhan. Karena ini teman-teman, kalau kita gak percaya, kita yang rugi. Ayat 9 bilang gini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti tingginya langit dan bumi, itu jauh banget gapnya guys, jauh. Definisi kata jauh. Kalau lu disuruh pilih mobil pick up sama mobil Ferrari, lu pilih mana? Pasti mobil Ferrari. Gak mungkin ada yang milih mobil pick up, gak ada. Kalau lu disuruh pilih motor Mio sama Harley Davidson, lu pilih mana? Nih, pilih nih Harley Davidson, karena jauh banget bedanya, harganya juga jauh. Ada harga, ada barang, jauh banget. Nah, rancangan kita beda jauh sama rencananya Tuhan. Dan yang pasti rencananya Tuhan tuh rencana yang pol abis. Ya Ferrari lah, ya Harley Davidson lah. Cuman terkadang kita maksa pengen punya Mio, ini yang terbaik nih, ini Mio yang terbaik buat aku. Ini yang terbaik mobil pick up buat aku. Padahal Tuhan udah siapin Ferrari, Tuhan udah siapin Harley Davidson, rencana yang terbaik. Makanya percaya aja sama rencananya Tuhan. Dan gue tahu rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Wow. Yang percaya katakan amin. So Tuhan bisa pakai your bad day and good day. Tuhan bisa pakai itu semua. Hari-harimu yang baik maupun hari-harimu yang kurang baik. Dia bisa pakai untuk kebaikan kita. Karena dia ahlinya. Dia spesialis mengubah kematian menjadi kebangkitan. Dia spesialis mengubah sorrow into joy. Dia spesialis mengubah masa lalu lo yang suram menjadi berkat justru buat banyak orang. Menjadi harapan buat banyak orang. Itu spesialisnya Tuhan kita. Your bad day mungkin someday akan menjadi a good day to someone. Karena ada bukti nyata dari seseorang yang keluar dari bad day itu. Dan dia akan menjadikan kalian contoh. Menjadikan kalian panutan
oh dia bisa dia pernah ngalamin yang lebih parah malah. Dan cerita atau kesaksian itu akan sangat powerful. Itu yang akan dilihat orang, kesaksian hidup lo waktu lo ngalami bad day dan bagaimana Tuhan membawa lo keluar jadi good day. Karena bad day ini gue harap gue gambarkan sebagai kayak negatif gitu ya, negatif teman-teman. Bad day itu negatif. Hidup kita kadang selalu banyak yang negatifnya. Kita perlu add something di sini. Kita perlu add Jesus dan karya kebangkitannya, sehingga dari negatif waktu add Jesus, yaitu lewat karya salibnya, ini akan menjadi positif. Setiap kenegatifan ketika ada Yesus di situ, itu akan diubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Hidup kita pasti akan terus positif, plus karena ada Yesus di situ. Mau hal-hal yang gak enak datang negatif, ada Yesus di situ, jadi yang baik. Ada lagi datang hal yang gak enak negatif, tapi ada Kristus di situ dalam hidup kita, pasti akan jadi hal yang positif. Gitu aja terus teman-teman. Makanya jangan lepaskan cintamu, kasihmu dari kasih Kristus. Karena tanpa dia, hidup kita negatif. Ada dia, hidup kita selalu positif. Ada bad day sih, tapi bad day itu akan menjadi good day all the time with Christ. Wow, haleluya. So percaya, good day Tuhan pakai, bad day Tuhan pakai. Bahkan sekarang kita bisa melihat dengan benar arti dari bad day itu sendiri, dimana Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Nah dari sini kita melihat bahwa Roma 8 ayat 28 yang berkata kita tahu sekarang. Gue tutup dengan ini nih, Roma 8 ayat 28 yuk. Thank you God, thank you God, thank you Jesus. Wow. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, Allah turut bekerja buat mereka yang mengasihi Dia. Waduh, untuk mendatangkan kebaikan alias positivity. Wah, keren. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gue percaya teman-teman adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kau adalah orang-orang yang terpanggil dengan panggilan ilahi. Dan mari, yuk, jangan stop dipermainkan sama mood teman-teman. Stop dipermainkan sama perasaan, mood. Capek dipermainkan sama mood. Lama-lama kita bisa stres. Bahkan banyak orang yang bisa jadi mental breakdance kalau orang sekarang bilang ya. Cukup kita dipermainkan sama mood itu, sama hal-hal yang gak enak. So kita harus rubah dan kita harus melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia, lewat your good day dan juga lewat your bad days. Dan semuanya itu Tuhan bisa pakai teman-teman keluar dari bad days untuk memberikan harapan-harapan baru untuk orang yang menyaksikan kesaksian engkau yang luar biasa. God bless you guys. Yuk kita berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini kami belajar tentang bad day and also good day. Bahwa bagi Tuhan waktu kami tahu bahwa kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami mau terus berjalan di dalam kebaikan Tuhan, di dalam kesetiaan Tuhan, sehingga kami mengerti bahwa apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetap baik dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau luar biasa. Pimpin setiap anak-anak mudamu yang sedang mengalami struggles atau masalah. Aku percaya Engkau sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup mereka. Berikan mereka kekuatan. Thank you God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tips terakhir guys, 3 hal yang harus lo pegang di tahun 2021. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Yang kedua, kehadiran Tuhan. Pastikan lo menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah tuntunan Tuhan. God bless you guys. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Bye. Oke, selamat sore semuanya. Oh iya, malam ya.
tadi berangkatnya sore, sampai sini bisa malam. Ternyata rumah saya jauh banget. Oke. Ya, aku suruh ngapain ini? Nyanyi. Oke, ya. Kalau nyanyi nanti pada pulang. Lempar sendal semua. Tapi suara saya nggak sejelek itu ya. Oke, di sini semuanya punya tangan ya? Punya ya? Oke. Mana tangan kanan? Oke, oh ada. Tangan kiri? Oke, ya. Kalau rating kanan belok? Rating kiri belok? Ya itu nom ya, anak nom. Kalau orang tua biasanya kalau rating kiri beloknya kanan ya. Kalau rating kanan belok kiri ya. Mae ya. Biasa orang emak-emak ya. Oke, di sini nanti kita akan belajar untuk dengar-dengaran ya. Semuanya punya telinga juga? Ya, telinganya normal? Ada yang nggak normal? Saya bawa kata mbak. Limo. Hilangnya. Ya, salah situ. Oke. Ya. Tadi Marsha Manopo ya. Marsha Manopo tadi ya. Kakak saya tuh. Makanya gantengnya mah bodoh. Hah? Beda? Bodoh loh ya. Gantengnya bodoh ya. Beda ya lah. Aduh ya ampun. Kacamatanya dipakai. Pakai dulu kacamatanya. Kaca dulu. Oke. Ya. Mari kita berdiri dulu semuanya. Silakan. Iya, semuanya siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Mau pacaran. Bro, ya. Oke, kita mau belajar untuk dengar-dengaran ya. Kalau telinganya untuk mendengarkan Tuhan itu harus peka gitu ya. Jadi nanti juga tolong didengarkan ya, didengarkan dengan baik apa yang menjadi instruksi yang disampaikan ya. Kita akan belajar tentang Simon berkata ya, Simon berkata. Oke. Kalau di depannya ada kata Simon berkata ya. Di depannya ada kata Simon berkata dan ada perintah harus dilakukan. Ya, kalau ada perintah, Simon berkata ada perintah itu dilakukan. Kalau tidak ada kata Simon berkata, jangan dilakukan. Ya, jadi harus ada kata Simon berkata baru dilakukan. Kalau tidak ada Simon berkata, jangan dilakukan. Oke? Dengar ya semuanya ya. Oke, silakan duduk. Orang situ. Pas main musik ngene lho, ora sido. Iso ono pere. Ada yang sadar ternyata di sini ada yang tidak sadar gitu ya. Oke. Kalau ada kata satu ya, itu hadap ke kiri. Gitu ya. Kalau ada kata dua, hadap ke kanan. Kalau ada kata tiga, balik. Ya. Oke. Itu ya. Oke. Sekarang coba tepuk satu. Oh, jelas ya. Kayak mau sing ngomong aku ora ganteng mau. Konangan to ada. Ya. Makanya ngomong aku ganteng benar salah ya. Oke. Simon berkata tepuk satu. Simon berkata tepuk dua. Simon berkata tepuk tiga. Simon berkata tepuk satu. Tepuk satu. Oh, jelas. Wah, jogi sini aku ya. Melaku kurang tahun gue. Cek salah gue ya. Oke. Siap-siap tak rukuk tak salah ya. Ya. Simon berkata tepuk satu. Simon berkata tepuk dua. Satu. Ya. Saya ngomong aku orang ganteng ngomong nih. Wes. Ya. Coba katakan saya ganteng dulu. Ganteng. Nah. Itu dong ya. Mesti kurang salah, tenang guys. Lihat ya, nanti pasti dia nggak salah.
Karena sudah ngomong saya ganteng tadi ya. Oke. Simon berkata, tepuk 2. Simon berkata, tepuk 1. Simon berkata 1. Alah. 1 hadap kiri ya. Sing ngomong aku ganteng mau wis ora salah. Sing liyane malah dadi salah PKT. Hadap kiri, 1 hadap kiri. Ya. Oke. Simon berkata 2. Ya hadap saya lagi toh. Iya toh. Ini sekolah dulu, pas kilo atau Jakarta. Yang universitas mana universitas? Yang sudah kuliah? Yang sudah kuliah? Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Eri masuk SMA Ter. Oh, itu singkatan dari sekolah menengah tingkat atas ya. Ya, kamu atasnya sampai menara hotel depan sana tuh ya. Ya, oke. Tepuk 1. Masih ada yang salah. Iya. Padahal mau sama mamaku ganteng loh. Salah mana aja. Oke. Coba mamaku ganteng lagi biar salah. Mamaku ganteng sih. Weh. Iya. Saya tak biasa. Oke. Simon berkata, silakan duduk. Iya. Simon berkata, tepuk 1. Simon berkata, tepuk 2. Simon berkata, tepuk 1. Simon berkata, tepuk 2. Tepuk 3. Enak. Iya. Tidak apa-apa, saya maafkan ya, saya maafkan. Oke. Simon berkata, silakan berdiri. Simon berkata 1. Simon berkata 2. Simon berkata 3. Simon berkata 1. Ya, bingung tak? Reteng kanan apa reteng kiri? Reteng kanan apa reteng kiri? Kalau misalnya kiri sini tuh ya, betul ya, jangan ke sana betul. Jangan ke sini lah ya, oke. Ya. Simon berkata, tepuk 1. Simon berkata tepuk 3. Simon berkata tepuk 1. Tepuk 1. Jangan salah. Gak apa-apa, saya maafkan ya. Ya itulah harus belajar dengar. Ya, semakin kita peka terhadap apa yang dikatakan, pasti kita akan taat ya. Oke. Simon berkata, tepuk 2. Simon berkata tepuk 3. Simon berkata tepuk 1, 3. Iya. Orang kembali apa? Kok ragu balik nopo? 3 balik toh. 3 balik kok, Mas. Mas, 3 balik, Mas. Mas. Oh, enggak ada Simon berkata pinter, lepas dulu. Iya. Tak aku sih ra gelem ya senengane. Padahal mengaku sih loh. Berbohong adalah dusta ya. Dusta adalah berbohong. Bapak segala berdusta? Kowe Bapak segala berdusta? Iblis. Oh ya ampun. Coba baca firman Tuhan nggak sih? Masa nggak tahu? Bapak bohong itu siapa? Ya. Tapi saya bukan bapaknya loh ya. Rak terima. Dikira aku bapakmu bohong. Ora. Iya. Simon berkata, tepuk 1. Simon berkata, tepuk 3. Simon berkata, tepuk 2. Simon berkata, balik kanan. Gak ada kata perintah balik kanan. Gak ada perintah balik kanan. Ya, adanya 3 baru balik kanan. Oke, ya tidak apa-apa. Saya maafkan.
Simon berkata tepuk 1. Simon berkata tepuk 2. Simon berkata tepuk 1. 3. Iya. Yes, good. Pengko balik tak rupiah kowe. Ya. Tak rupiah tak paksa ngomong bareng ping 100. Simon berkata 3. Simon berkata 3. Simon berkata 1. Iya, waduh saya lagi berarti ya. Wah, pas lagi. Luar biasa ya. Tuh sudah mulai peka semuanya, sudah mulai peka ya. Saya harap kalian semuanya bisa dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Tuhan. Peka. Jadi semua perintah bisa terlaksana dengan baik. Oke. Simon berkata, silakan duduk. Iya. Oke. Kita masih belajar dengar-dengaran. Ya, tak balik pernah tak balik kan? Aku duwe limon. Ya, oke. Ini akan belajar dengar-dengaran nanti ya. Belajar dengar-dengaran nanti. Kalau ada kata, ya kalau ada kata merah, ya ada kata merah, serong kanan. Ya. Kalau ada kata coklat, serong kiri. Ya, oke. Kalau ada kata kepala, dongak ke atas. Ya. Kalau ada kelapa, kata kelapa, nunduk. Kemudian, ya. Dicoba dulu ya. Ya, dicoba dulu ya. Kelapa, nunduk. Oke ya. Kepala, iya. Merah, iya. Hijau, orang hijau ya tadi. Coklat. Kalau nggak ada traffic light ya. Oke, coklat. Oke. Hijau. Tidak ada ya tadi. Coklat. Merah. Oke. Kepala. Kepala. Kelapa. Oke ya. Sekarang dengarkan. Satu hari malam minggu ya, biasa kita keluarga saya dan anak itu pergi ke mall biasanya. Dulu sebelum pandemi, setelah pandemi enggak. Ya, karena harus mengurangi mobilitas. Tahu mobilitas? Tahu mobilitas? Ya, enggak pakai mobil. Ya, mobilitas. Kalau enggak pakai sepeda, sepeda litas. Ya. Kalau enggak pakai sepeda motor, sepeda motoritas ya. Kalau ada pakai kaki, buntung. Oke. Nah, satu ketika kami naik mobil ya. Pas naik mobil itu tiba-tiba kepala saya sakit. Loh, dia kok duduk ngapain? Dengan kepala dong. Nah, kepala saya sakit. Kepala saya sakit. Kepala saya sakit. Kemudian anak saya, kenapa Pak? Ya nggak tahu, tiba-tiba kepala pusing. Kalau gitu nanti setelah 500 meter kan ada yang jualan kelapa muda ya Pak. Kalau jualan kelapa muda enak sekali tuh Pak, apalagi yang warnanya hijau. Tetapi yang di sana adanya coklat Pak. Kalau di sana coklat, waduh berarti kita nggak bisa beli ya. Oh ya, coklatmu bawa ada? Enggak Pak, wah sayang sekali kalau makan coklat, mungkin kepala pusing saya bisa sembuh ya. Tapi ternyata kepala saya tetap pusing gara-gara coklat yang kamu bawa. Udah bawa. Maju terus sampai di lampu merah. Pas lampu merah, kepala saya tambah pusing. Pas kepala saya pusing, saya lihat kelapa. Kelapanya kok warnanya coklat. Waduh, karena kepala warna coklat, kelapa warna coklat, nggak jadi beli. Kan carinya yang warna hijau, yang degan ya toh. Ternyata degannya nggak ada, kepala tambah pusing. Mami bilang,
istri saya, udahlah kalau gitu beli bodrek saja. Bodreknya warnanya apa? Merah. Ada bodrek warna merah. Ada, itu bodrek yang lumayan itu loh, yang kalau sekali minum bisa sembuh. Tapi enak coklat kok. Kalau coklat, wah rasanya mungkin lebih enak gitu ya, bisa membuat seger gitu ya. Tiba-tiba lampu merah berubah menjadi hijau. Terus maju ke depan nih, ada yang kelapa nih. Wah itu warnanya hijau nih. Wah lumayan tuh. Wah kelapanya hijau. Wah kita minum pasti nanti kepala papi bisa sembuh. Tapi ketika sampai di sana, yang kita dapati hanya kelapa merah. Sampai ngene-ngene ya. Sampai ngene-ngene ya. Ya. Iki kok baliknya dong ngene kabeh. No. Iki numpak motor, kuncine wis dengan jek makune jek ngene. Kelingan merah karo coklat ya. Aduh ya. Ya. Setelah sampai di penjual kelapa, kelapanya ternyata mahal. Saking orang yang banyak membeli takjil, yang dulu harganya cuma 11.000 jadi 25.000. Waduh, kalau gitu nggak jadilah, beli bodrek aja yang warna merah. Warna merah, bodrek. Tapi tidak enak yang warna merah, warna coklat saja. Enggak, merah saja. Enggak, coklat saja. Merah saja. Coklat saja. Merah saja. Sudah tuku pura tau. Orang situ ya wes. Wes brand ya. Biasa ya, kalau hidup dalam rumah tangga itu kadang-kadang seperti itu ya, suami istri ya. Ya. Oke lah, kalau gitu biarkan kepala saya sakit saja. Kalau kepala sakit nanti akan sembuh sendiri kalau sudah sampai di tempat tujuan. Kalau gitu mau tetap beli kelapa enggak? Enggak, biarin aja lah, kepala saya sakit. Beli kelapa lah wes, biar kepala saya sakit. Beli kelapa lah wes, biar kepala sakit. Beli kelapa lah wes. Dari tengah anak saya menengahi, Pak, lampu merah sudah menyala Pak. Berhenti Pak. Oh ya, oke. Aku berhenti dulu. Kita bertengkarnya berhenti juga ya, karena lampu merah ya. Oke, nanti beli coklat aja lah. Kalau coklat lebih enak kayaknya. Enggak, kamu kepalanya sakit, harus minum bodrek yang warna merah. Enggak mau coklat, merah, coklat, merah, coklat, merah, coklat, merah, coklat, merah. Ya, oke. Nah, inti dari semuanya adalah kalian sudah dengaran firman Tuhan, harus peka, dan kalian semua sudah melakukan dengan baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian, luar biasa. Oke, ya mungkin sudah lebih dari 5 menit ya. Kalau itu selesai aja lah. Oke, tepuk tangan buat Babe. Ya. Terima kasih sekali buat Om Pras. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Om Pras. Om Pras itu ya, dia berdiri di sini aja pengen ketawa rasanya. Memang ahlinya dari dulu, sejak SPY pertama sampai SPY terakhir, beliaulah yang selalu menjadi panutan buat kita dulu. Enggak dikasih sekalian apa? Oke. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan memberikan persembahan. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, bahkan dunia pun bisa merayakan hari ketawa sedunia ya Tuhan Yesus. Itu mengingatkan kami bahwa manusia dalam setiap menghadapi masalah butuh sukacita. Tapi yang kami butuhkan sebenarnya adalah sukacita yang asli daripadamu ya Tuhan. Hanya Engkaulah sumber sukacita yang benar, sumber sukacita yang pasti. Tidak
make up, tidak pakai topeng. Kami bisa benar-benar sukacita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Walaupun kami berada di dalam good day maupun pada saat kami ngalamin bad day dalam kehidupan kami. Kami percaya pada saat kami bersama-sama dengan Engkau, Engkau akan menguatkan kami. Engkau akan memberikan kami hikmat yang luar biasa sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau ingin kami terima. Engkau ingin berikan kepada kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Bila persembahan yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan nama-Mu semakin ditinggikan melalui persembahan yang kami berikan. Kami percaya dari setiap persembahan ini akan berlipat kali ganda kembali ke kami, dan kembali ke keluarga kami, kembali ke pelayanan kami, kembali ke setiap hal di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, seperti biasa untuk persembahan kalian bisa scan barcode di layar LED ya, bisa difoto dulu atau di foto dari sini atau di scan langsung bisa lewat OVO, GoPay. Tujuannya kami memang cashless ya sejak pandemi ini, dan bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan lewat amplop akan diberikan kepada kalian. Bisa udah dapat dari bawah ya, Oke, ini silahkan scan atau nanti pada saat teman-teman keluar di situ di belakang ada kotak, bisa ditaruh amplopnya di situ. Kemudian seperti biasa untuk Komsel, apakah masih ada Komsel minggu depan? Mungkin ada beberapa yang libur ya, tapi ini nama-nama Komsel kita ada Rock, MM, Pijar, Gamma Love, RCG, dan ada yang baru nih, Komsel Favor. Nah ini ada Komsel Favor, ya itu yang teriak-teriak itu ya, anggotanya itu. Ya jadi silakan bisa bergabung untuk kita bisa bersama bertumbuh bersama-sama. Oke, kemudian kita akan akhiri pada ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdiri semua. Sebelum kita akhiri, seperti biasa saya selalu mengingatkan, ayo mari sama-sama kita tetap hidup kudus. Tapi jangan terlalu karismatik Jangan terlalu meninggalkan kemudaan kita. Keep funky, be holy, party. Itu selalu menjadi identik dari Kingdom Fun Club, karena kalian kalau misalnya tetap funky tapi kerohaniannya jago, ngerti tentang kasih Tuhan, itu melebihi orang-orang yang terkenal. Karena kalian disebut di Alkitab itu disebut sebagai pahlawan-pahlawan kota, pahlawan-pahlawannya Allah. Amin. Oke, siap-siap ya. Kingdom Fun Club, keep funky, be holy, party. Yuk sama-sama lagi. Puji Tuhan, mari puji Dia. Katakan ku telah dibentuk. Serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia. Selamatkan dunia, menceritakan kebesaran namanya.
Kami bersyukur, kami bisa merasakan hadirat-Mu, kami bisa merasakan kekuatan-Mu, kami bisa merasakan pertolongan daripadamu ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami percaya semua yang kami terima hari ini, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, perlindungan-Mu akan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Karena ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Begitu umat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dan seluruh isi rumahmu. Diberkatilah orang tuamu, kakak adikmu, dimanapun mereka berada. Diberkati, diberkati, diberkati. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala virus corona, dari orang-orang ketik dalam nama Yesus, dalam nama Yesus dijauhkan. Bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, dipulihkan, dipulihkan, dalam nama Yesus dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah juga pekerjaan tanganmu, diberkatilah juga studimu, diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama, amin. God bless you. Kivangi, be holy party. Silakan duduk dulu. Nanti teman-teman kita akan ngarahin untuk kita pulang.